Bagaimana mungkin sebuah klub yang 5 tahun lalu dinyatakan bangkrut total, kini justru membuat Juventus dan AS Roma terancam gagal ke Liga Champions? Banyak yang bilang Jarum Group salah langkah saat mengambil alih Como 1907. Tapi kenyataannya berbeda. Klub kecil di tepi danau ini kini nyaman berada di peringkat 4 Serie A. Kesuksesan ini bukan hanya soal dana. Ada sentuhan tangan dingin orang Indonesia dan filosofi tak terduga dari CSC Fabregas di balik pencapaian mereka. Apakah semua ini berawal dari rencana yang sempat dianggap gagal? Mari kita bongkar rahasia di balik transformasi Como yang mengejutkan Italia. Fakta di lapangan membuat para pengamat sepak bola terperangah. Kemenangan terbaru Como atas Cagliari 2-1 di Sardegna Arena bukan sekadar skor. Ini menunjukkan tajamnya lini depan yang dibentuk Fabregas lewat gol Martin Baturina dan Lucas Dakun. Baturina, yang didatangkan dengan visi jangka panjang, kini menjadi jantung permainan yang sulit dihentikan bek Serie A berpengalaman. Dengan tambahan 3 poin, Como mencatat 3 kemenangan beruntun, sesuatu yang bahkan gagal dilakukan Juventus atau AS Roma musim ini. Sekarang Como duduk nyaman di posisi 4 klasemen, memaksa raksasa seperti Roma turun ke posisi 5. Pertanyaan muncul, apakah ini fenomena sementara atau Como tengah membangun dinasti baru? Statistik menunjukkan penguasaan bola mereka selalu di atas 55% tiap pertandingan, jelas bukan keberuntungan. Apa yang membuat Como berbeda dari tim promosi lain? Jawabannya adalah mentalitas yang ditanamkan Fabregas. Mantan maestro Arsenal dan Barcelona ini tidak membawa ego bintangnya ke tim. Sebaliknya, dia membawa kerendahan hati yang luar biasa. Dalam wawancara eksklusif dengan Tutto Como, Fabregas mengungkap kebijakan uniknya. Pemain dilarang mengetahui posisi klasemen di ruang ganti. Tujuannya jelas, tekanan media Italia bisa menghancurkan mental pemain muda. Fokus utama Fabregas adalah proses harian, bukan hasil akhir. Dia sering berkata, tim seperti Inter Milan atau Napoli memang harus bicara soal Scudetto karena sejarah mereka, tapi bagi Como, fokusnya adalah berkembang secara struktural. Filosofi, tanpa beban, ini justru menjadi senjata paling mematikan. Pemain bermain tanpa takut, mengeksploitasi kepanikan tim besar seperti Juventus yang tengah tertekan. Untuk memahami kesuksesan ini, kita harus mundur ke 2019. Saat itu, Como 1907 hanyalah nama setelah dinyatakan bangkrut. Keputusan Hartono bersaudara melalui Jarum Group membeli klub ini sempat dianggap aneh. Banyak yang menyangka ini hanya mainan orang kaya Indonesia atau wadah untuk program Garuda Select. Awalnya, Como dimaksudkan sebagai jembatan bagi talenta muda Indonesia seperti Bagus Kahvi atau Brilian Aldama untuk merasakan sepak bola Eropa. Namun seiring waktu, rencana itu tampak meredup. Kritik datang dari tanah air karena tidak ada pemain Indonesia yang menembus skuad utama. Disinilah jenius manajemen Jarum terlihat. Alih-alih memaksakan pemain Indonesia yang belum siap, mereka membangun ekosistem klub profesional yang sehat terlebih dahulu. Mereka yakin kesuksesan klub akan membawa manfaat bagi sepak bola Indonesia secara alami. Strategi ini dipimpin sosok yang jarang terlihat di layar kaca, Mirwan Suarso. Sebagai presiden dan orang kepercayaan Hartono bersaudara, dia menjalankan misi presisi, tidak menghamburkan uang untuk pemain besar yang sudah lewat masa jayanya. Sebaliknya, tim pencari bakat menemukan permata tersembunyi. Hasilnya, Nikepas dan Martin Baturina menjadi tulang punggung tim. Kolaborasi visi bisnis Mirwan dan taktik Fabregas menciptakan sinergi luar biasa. Manajemen memberi stabilitas finansial, Fabregas mengeksekusi di lapangan. Stabilitas ini langka di Italia, di mana klub sering terjebak utang dan pergantian pelatih cepat. Kini ancaman Como tak hanya di liga domestik. Di Coppa Italia, mereka menembus semifinal setelah menyingkirkan tim kuat, bahkan bermain imbang dengan Inter Milan di leg pertama. Ini menunjukkan kualitas skuad pelapis mereka sudah setara tim papan atas. Juventus dan AS Roma kini berkeringat dingin, karena gagal lolos Liga Champions bisa menjadi bencana finansial. Jika Como berhasil finish 4 besar, ini akan menjadi sejarah baru, bukan hanya untuk klub, tapi juga reputasi pengusaha Indonesia di panggung olahraga dunia. Mereka membuktikan bahwa investasi sukses bukan soal membakar uang, tapi menjalankan blueprint yang jelas. Perjalanan Como 1907 mengingatkan kita, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dari klub bangkrut ke penantang elit Serie A, semua berawal dari rencana yang dianggap gagal, kini menjadi sejarah lewat tangan dingin Indonesia. Apakah Como akan menulis sejarah dengan lolos ke Liga Champions, atau Juventus akan merebut kembali posisinya di menit-menit terakhir?